Sekarang diawali dengan doa, saya akan menjelaskan tentang jalan keselamatan. God, we thank you. Tuhan, kami mengucap syukur You gathered us to receive this training. bahwa saat ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk ada dalam pelatihan ini. It is the best chance for us to imprint the gospel and root down it to us. Kami menyadari bahwa ini adalah cara terbaik bagi kami untuk menanamkan Injil dan membuat Injil menjadi berakar bagi kami. Lord, help us to concentrate on the word itself. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat berkonsentrasi kepada firman. And also I will do the workshop, the way of salvation. Dan saat ini hamba-Mu akan menjelaskan jalan keselamatan. Help us, this time become to meditate the true gospel to us. Tuhan, biarlah waktu ini menjadi waktu bagi kami untuk merenungkan Injil sejati bagi kami. The message of cross is the power to us. Biarlah kami menyadari bahwa firman salib itu merupakan kekuatan bagi kami. When we proclaim the way of salvation and when we listen the way of salvation, Lord, let all the power of darkness be broken down. Ketika kami mendengar dan menjelaskan tentang jalan keselamatan, biarlah kuasa kegelapan dihancurkan. I pray in the name of Jesus Christ. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Okay, the way of salvation, when we should have the theological backgrounds of the way of salvation. Jadi memang kita harus memiliki atau melihat kepada landasan teologis dari jalan keselamatan. That is the overall, the way of salvation. We did the workshop. Jadi itu adalah penjelasan dari jalan keselamatan secara umum, secara keseluruhan yang sudah kita kenal. But today I will do the 3 minutes and 5 minutes the way of salvation workshop Tapi also. saat ini saya akan menjelaskan tentang jalan keselamatan untuk disampaikan selama 3 menit dan 5 menit juga. In the field, when with non-believers, we don't have enough time. At that time, briefly we can deliver the main focus of the way of salvation like this way. Ketika kita pergi ke ladang, kita ketemu dengan orang yang belum percaya, waktunya itu tidak banyak, sehingga dengan waktu yang singkat yang ada, kita dapat menjelaskan seperti ini kepada mereka. Those who never heard the gospel or those who do not know the Bible, they even when we say about the Bible verses, they cannot understand it well. Karena kepada orang-orang yang tidak percaya, mereka yang belum pernah mendengar apa itu Alkitab sekalipun, ketika kita sampaikan ayat Alkitab, mereka tidak tahu itu apa, maksudnya apa isinya. At the time, with the 3 minutes, the way of salvation, you can deliver the main focus of the gospel message to them. Sehingga kepada orang yang tidak percaya, melalui jalan keselamatan 3 menit seperti ini, kita harusnya dapat menyampaikan apa yang menjadi inti daripada Injil yang mau disampaikan. Okay, I will start the 30 minutes, the way of salvation. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan jalan keselamatan 3 menit. Okay, God created the heaven and earth. Jadi pertama-tama Tuhan menciptakan surga dan bumi. And He also created man. Tapi di tengah hal itu juga Tuhan menciptakan manusia. Originally, man was created to be happy when he is with God. Dan pada mulanya manusia diciptakan itu supaya berbahagia ketika manusia bersekutu dengan Allah. But man was deceived by the devil, the Satan. Tapi manusia pada akhirnya pun sudah tertipu oleh setan. So he committed sin in disobeying the word of God. Dan pada akhirnya manusia pun jatuh dalam dosa karena tidak taat kepada firman Tuhan. So through this he left God, the origin of happiness, the source of happiness. Dan sebagai akibatnya manusia pun sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan bagi manusia. So from this moment on, man was called by the devil.
Dan sejak manusia terpisah dari Tuhan, sejak saat itu juga manusia dikuasai oleh iblis. So he became the child of the devil. Hingga pada akhirnya manusia menjadi anak-anak iblis. So he, as a slave of the devil, he lived his life unhappily. Dan sebagai anak-anak iblis, manusia hidup secara tidak bahagia. And at last, he died and he will die and he will go to hell. Dan pada akhirnya manusia pun mati dan akan masuk ke neraka. But the love of God gave us the Savior to us. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kasih mengasihi kita dan memberikan juru selamat bagi kita. That Savior is Jesus. Dan juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Jesus died on the cross and resurrected from death. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Through this, he accomplished the work of Christ. Tetapi melalui hal itu, kematian dan kebangkitannya, dia menggenapi karya Kristus. So, as a Christ, he broke down the devil's work. Yaitu sebagai Kristus yang menghancurkan kekuasaan atau karya-karya iblis. And he forgave all our sins. Juga sebagai Kristus yang membawa pengampunan atas dosa-dosa kita. And he opens the way for us to meet God. Dan juga sebagai Kristus yang membuka jalan baru bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. So when you accept this Jesus Christ, jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, you become the child of God. Kita pun diterima atau menjadi anak-anak Tuhan. From that moment on, you will receive the guidance and protection of God. Sejak saat itu, sejak kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. And you will live happily. Dan kita akan hidup dengan berbahagia. And then, at last, you will go to heaven. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke surga. Okay. So, now, please accept this Jesus Christ as your Lord and Savior now. Oleh sebab itu, saat ini juga biarlah kita dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Please, after my prayer as your confession. Oleh sebab itu, mari ikuti doa saya sebagai pengakuan iman saudara. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Okay. God of love, Tuhan yang Maha Kasih, I'm a sinner. kami adalah orang berdosa Living God, yang telah meninggalkan Tuhan. I lived as a slave to the devil Dan sebagai akibatnya hidup sebagai budak-budak iblis. and lived my life unhappily Lalu hidup dengan tidak bahagia, with various problems. yang dipenuhi dengan berbagai masalah. At this time, Tetapi pada saat ini, I opened the door of my heart. kami membuka pintu hati kami. I accepted Christ as my Lord, Kami menerima Kristus sebagai Tuhan who crushed the head of the devil yang menghancurkan pekerjaan setan and forgave all my sins. dan juga yang telah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Please become the way and who became the way to meet God. Dan juga kami menerima yang menjadi jalan bagi kami untuk berjumpa kembali dengan Tuhan. Please come into my heart with your Holy Spirit. Saat ini juga hadirlah dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu. And make me a child of God. Dan buatlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Holy Spirit, the Spirit of truth, Dan Roh Kudus, Roh kebenaran, guide me and work in me. bimbinglah kami dan berkaryalah melalui kami. I prayed in the name of Jesus Christ. Kami Amen. berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amen. Okay. In some cases, you meet some people who just have who attended the church, but who departed from God. At the moment, they people even can understand some Bible
verses. So at that time, you can use the Bible verses and deliver the gospel message briefly. Okay, I will do the 5 minutes, the way of salvation. Jadi seperti inilah kita menyampaikan jalan keselamatan kepada orang yang benar-benar belum percaya dan tidak pernah mendengar Alkitab. Tetapi berikutnya kita juga dapat bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka pergi ke gereja, mereka tahu sedikit tentang Alkitab, tapi hidup mereka itu jauh dari Tuhan, dan kepada mereka pun kita dapat menjelaskan jalan keselamatan seperti ini. Saya akan menjelaskan selama 5 menit. Okay, God created the heaven and earth and the whole universe. Jadi Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan alam semesta ini, surga dan juga bumi ini. Genesis 1:1. Kejadian 1 ayat 1. He also created man. Genesis 2:7. Tetapi Kejadian 2 ayat 7, Tuhan juga menciptakan manusia. Okay, He created man in His own image, and He blessed that man. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri, dan Tuhan memberkati manusia. Genesis 1:27-28. Itu di Kejadian 1 ayat 27 dan 28. God gave His words only to this man. John 2:16-17. Tetapi Tuhan memberikan firman bagi manusia, hanya bagi manusia. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. But problem came to man. Tapi pada akhirnya masalah pun datang bagi manusia. Okay. Men were deceived by the Satan, the devil. Yaitu manusia telah tertipu oleh iblis, oleh setan. Genesis 3:1-5. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. So he disobeyed the word of God and committed sin. Sehingga pada akhirnya manusia tidak taat kepada firman Tuhan dan pada akhirnya jatuh dalam dosa. Genesis 3:6. Itu dalam Kejadian 3 ayat 6. As a result, he departed from God, the origin of happiness. Dan sebagai akibatnya manusia pun telah terpisah dari Tuhan Allah, sumber kebahagiaan manusia. From that moment on, man became the slave of the devil. Sejak saat itu juga manusia pun menjadi budak-budak iblis. And we call this the spiritual problems. Dan kita sebut hal itu sebagai masalah rohani. Genesis 8:44. Yohan- John. Yohanes 8 ayat 44. And then he, served other stuffs than God. Juga manusia menyembah hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. That is idol worship. Itu adalah penyembahan berhala. Galatians 4:8. Tercatat dalam Galatia pasal 4 ayat 8. So they are weary and burdened in their hearts. Sehingga dalam hati manusia begitu berbeban berat. Matthew 11:28. Itu ada dalam Matius 11 ayat 28. Mental problem. Yang kita sebut sebagai masalah mental. As a result, even they are afflicted with many diseases and problems. Jadi sebagai akibatnya manusia terbeban dengan berbagai masalah, penyakit dan penyakit. Acts 8:4-8, the physical problems. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8, masalah-masalah fisik. At last, men face death, and after death, they will face the judgment and will go to hell. Pada akhirnya manusia akan menghadapi atau mengalami kematian. Setelah itu manusia akan dihakimi dan pada akhirnya akan pergi ke neraka. Luke 16:19-31, the Itu afterlife problem. Itu tercatat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 yang kita kenal sebagai masalah setelah kematian. All these problems became the spiritual inheritance, so it will be delivered to their next generations. Tapi sebenarnya semua masalah ini pun menjadi warisan rohani yang akan terus diwariskan kepada generasi-generasi penerus. Exodus 24:5, the posterity problems. Itu tercatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5, itu masalah warisan. So the love of God came to man. Tetapi kasih Allah telah dicurahkan bagi manusia. Okay, the Word became clothed. The Word became flesh, and He dwells among us.
yaitu firman telah menjadi daging dan dia hadir atau dia berdiam di antara kita. When we were still sinners, he died on the cross and he saved us. Ketika kita masih berdosa, dia telah mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Romans 5:8. Itu tercatat dalam Roma pasal 5 ayat 8. And 1 Corinthians 15 through and 5. Lalu 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. He died and he resurrected according to the Bible. Bahwa sesuai dengan kitab suci atau sesuai dengan Alkitab, dia mati tetapi dia pun bangkit sesuai dengan kitab suci. Okay. He is Jesus, Matthew 1:21. Dan dia adalah Tuhan Yesus, Matius pasal 1 ayat 21. Jesus did the work of Christ, Matthew 16:16. Tuhan Yesus mengerjakan karya Kristus, Matius pasal 16 ayat 16. As a true king, he broke the work of the devil. Jadi sebagai raja sejati dia menghancurkan pekerjaan setan. 1 John 3:8. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. And as a true priest, he forgave all our sins. He set us free from the law of sin and death. Dan sebagai imam sejati dia memberikan pengampunan bagi dosa kita. Dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. And as a true prophet, he opens the way for us to meet God. Dan sebagai nabi sejati dia telah membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. John 14:6. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. He said, "It is finished." Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Okay. John 19:30. Itu ada dalam Yohanes 19 ayat 30. Okay. I missed the one part, so I will explain that first, and then I will continue this. Di sini saya kelewatan satu bagian, jadi mau jelaskan kembali lagi baru kita lanjutkan. Okay. After departing from God, man has all these kind of problems. Yaitu setelah terpisah dari Tuhan, manusia hidup dalam semua masalah ini. Okay. They tried to set free from all these problems. Dan karena begitu banyak masalah, manusia mencoba untuk keluar atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Okay. They led the religion. Yaitu berupaya melalui agama. Matthew 12:43-45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. But it became harder and harder. Tapi pada akhirnya melalui agama pun itu menjadi lebih sulit dan lebih sulit lagi. And they try to solve their problem. They practice the philosophy. Tapi tetap manusia mencoba untuk menyelesaikan masalah. Mereka berupaya melalui filsafat. But this is what the human basic knowledge. Tetapi ingatlah bahwa apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan dari manusia. And they did the good deeds. Sebagai akibatnya manusia pun berupaya melalui hal yang lainnya, itu berbuat baik. Isaiah 64:6. Tetapi Yesaya pasal 14 ayat 6. But these good deeds are just filthy rags in God's eyes. Mengatakan bahwa segala perbuatan baik kesalehan manusia itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. So with all these, good deeds and even philosophy and the religions, men cannot solve their problems. Jadi bahkan melalui berbuat baik, melalui filsafat, melalui agama sekalipun manusia tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada bagi manusia. So the loving God gave us the solution. That is Christ. Tetapi Allah yang Maha Kasih memberikan kita solusi atau jalan keluar, dan solusi itu adalah Yesus Kristus. Okay. That Christ said, it is finished on the cross, he said. Dan dari atas kayu salib Kristus katakan sudah selesai. What does that mean? He became the all problem solver to us. Apa maksud dari perkataan ini? Maksudnya adalah dia telah menjadi solusi atas semua masalah yang dialami manusia. All problems were over. Semua masalah sudah selesai. And he asked just only one thing. Dan Tuhan hanya meminta satu hal. John 5:24, he asked us to believe.
yaitu Yohanes 5 ayat 24, yaitu Tuhan meminta kita untuk percaya. Okay, how can we believe? Lalu bagaimana kita percaya? John 1:12 it said, those who believe him, those who accept him, those who receive him, it said. Yaitu Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, barang siapa yang menerimanya, yang percaya dalam namanya. Okay, then how can we receive him? Lalu di sini yang menjadi masalahnya, bagaimana kita menerimanya? Okay, Romans 10:10 says, Roma pasal 10 ayat 10 katakan, with your heart you believe him, bahwa ketika dengan hati kita percaya and with your mouth you confess him. dan dengan mulut kita mengakui, Then when you accept him, when you receive him, what will happen to you? maka ketika kita menerimanya, apa yang terjadi bagi kita? Revelation 3:20, Wahyu pasal 3 ayat 20, anyone hears my words and opens his door of heart, and I will enter into him, and I will eat with him, and he with me. Tuhan Yesus katakan, barang aku sedang berdiri mengetuk pintu hatimu. Barang siapa mendengar dan membuka pintu hatinya, maka Tuhan Yesus akan masuk dan bersama-sama dengan dia. Then, when we should receive him. Lalu, kapan kita harus terima dia? Proverbs 27:1 says, Amsal pasal 27 ayat 1 katakan, okay, we do not know what will happen in one day. bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. He asked us to accept him, to receive him now. Artinya Tuhan ingin kita untuk menerima dia, untuk membuka pintu hati kita kepadanya saat ini juga. So now, let's accept him with the prayer. Oleh sebab itu saat ini mari kita menerima Tuhan dengan melalui doa. Okay, please follow the prayer. Please follow my prayer with your confession. Oleh sebab itu mari ikuti doa saya dengan penuh pengakuan iman saudara. Okay, God of love, Tuhan Maha Kasih, I'm a sinner. kami adalah orang berdosa Living God, yang telah meninggalkan Tuhan I became a slave to the devil dan telah menjadi anak-anak iblis and lived my life unhappily. dan hidup secara tidak bahagia. At this time, Tapi pada saat ini I opened the door of my heart. kami membuka pintu hati kami. I accept Christ as my Lord. Kami mau menerima Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kami. I believe Christ is, the true King who broke the Satan. Kami percaya bahwa Kristus adalah Raja sejati yang menghancurkan setan. He is the true priest who solved all my problem of sin. Kami percaya bahwa Kristus adalah imam sejati yang menyelesaikan segala masalah dosa kami. And he is the true prophet who opens the way to meet God. Dan kami percaya bahwa Kristus adalah nabi sejati yang membuka jalan bagi kami untuk kembali kepada Tuhan. Please, Lord Jesus Christ, come into my heart. Dan saat ini biarlah Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam setiap hati kami. And please become my Lord and my Savior. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Please guide my lives with your Holy Spirit and work in me. Tuhan bimbinglah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu dan ajarlah setiap kami. I believe you are with me now. Dan saat ini juga kami percaya Engkau menyertai kami. Please work in me. Dan berkaryalah melalui setiap kami. I pray in the name of Jesus Christ. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Okay, like this way, you can deliver the gospel message to the non-believers in the field. Jadi seperti ini juga saudara dapat memberitakan pesan Injil kepada orang yang belum percaya di ladang-ladang saudara. But as a seminary school student, you should know, okay, why the reason we should believe in Jesus Christ. Tapi di sini saudara sebagai mahasiswa STT, saudara harus tahu alasan kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus.
And also through doing the overall the way of salvation, we can have assurance of our salvation. Dan juga melalui merenungkan kembali jalan keselamatan secara keseluruhan, kita dapat meneguhkan jaminan atau keyakinan kita. Okay. These days, you students are doing the way of salvation workshop very well. Dan hari-hari ini kami melihat saudara-saudara para mahasiswa melakukan workshop jalan keselamatan itu sudah sangat baik. So you don't need to learn from me anymore. Jadi sebenarnya saudara para mahasiswa di sini tidak atau bukan untuk belajar dari penjelasan yang mau disampaikan. So in this time, please, while I'm doing the workshop, the way of salvation, please make it yours and enjoy the gospel in this time, please. Oleh sebab itu saat ini ketika Ibu Esther akan menjelaskan jalan keselamatan secara keseluruhan, biarlah saudara juga memiliki waktu secara pribadi untuk menikmati hal ini secara pribadi. Okay, the way of salvation. Jadi mari kita lihat kembali jalan keselamatan. Only the Bible, reveals the way of salvation. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya hanya Alkitab yang menyatakan bagi manusia tentang jalan keselamatan. John 14:6 it said, "I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." And Acts 4:12 it says, "There is no other name was given to us by which we must be saved." Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat memperoleh keselamatan. Okay. God who is spirit. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah adalah roh. He created man. Allah yang adalah roh telah menciptakan manusia. Okay, man was especially created by God with different from other creatures. Tapi sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan secara khusus, jadi berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Okay, all other creatures was created by the word of God. Karena semua ciptaan yang lain diciptakan melalui firman Tuhan saja. But when you see John 1:27, tapi kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27, okay, God created man in his own image. Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar dari firman, tapi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. In John 2:7 it explained more specifically. Lalu kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 7, di sana disampaikan lebih jelas lagi. God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. Bahwa Tuhan Allah membentuk tubuh manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, maka manusia pun menjadi hidup. When you see that, okay, man was created as a physical being, but God gave man his image. It means he was created also as a spiritual being. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia secara fisik, memiliki tubuh fisik, tapi Tuhan juga memberikan gambar Tuhan bagi manusia sehingga manusia adalah makhluk rohani. That itself is the blessing. Jadi gambar Tuhan atau roh Tuhan bagi manusia ini merupakan sebuah berkat bagi manusia. Okay, so John 1:28 is said, sehingga Kejadian 1 ayat 28 katakan, God blessed man and said to man, bahwa Tuhan Allah memberkati manusia lalu berfirman bagi manusia. Okay, be fruitful and increase in number and fill the earth. Berfirman supaya manusia beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. And subdue and rule over all the creatures on this earth. Dan taklukkanlah segala ciptaan yang ada di bumi ini. Okay. God created man as a spiritual being. So it means, with this, even he can enjoy to be with God and he can have a fellowship with God. Artinya Tuhan Allah juga menciptakan manusia sebagai makhluk rohani supaya manusia dapat mengenal Allah, manusia dapat bersekutu dan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan Allah. And God gave man the
authority to reign all the creatures. Sekaligus Tuhan pun memberikan kepada manusia otoritas atau kuasa untuk berkuasa dan menaklukkan segala ciptaan yang ada. How can this be possible? Tetapi bagaimana semua ini menjadi mungkin? Because he was created as a spiritual being. It means he has the image of God. Semuanya menjadi mungkin karena manusia diciptakan sebagai makhluk rohani yang memiliki gambar Allah atau roh Allah. Okay, so Psalm 8:4-8 it explains. Oleh sebab itu kalau kita baca Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 8, What is man? God cared for him. He created man. How can I say? He created man as the honorable beings. jadi Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 8 menyatakan bahwa siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau menciptakannya dengan hormat dan kemuliaanmu? And he crowned him with honor and glory. Menciptakan manusia sedikit lebih rendah dari Tuhan Allah sendiri dan memahkotai manusia dengan hormat dan kemuliaan Tuhan. And God gave every creatures under, God gave his, God gave him all the creatures to man and to rule over them. Sekaligus Tuhan Allah pun mempercayakan segala ciptaan yang ada untuk manusia atau menyerahkan di bawah kaki manusia. Man who has the image of God, can be with God and enjoy every blessing with God. Artinya manusia yang merupakan makhluk rohani dapat mengenal Tuhan Allah, dapat bersekutu dengan Tuhan Allah dan dapat menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. They have the covenantal relationship. Jadi seperti inilah manusia dengan Tuhan Allah ada dalam persekutuan perjanjian. There is, God also gave them the word to sustain this covenantal relationship. Dan dalam persekutuan perjanjian ini Tuhan juga memberikan manusia firman supaya manusia dapat mempertahankan hubungan ini. That is Genesis 2:16-17. Yaitu firman yang Tuhan berikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die. Yang berbunyi, jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika kamu memakannya, pastilah engkau mati. Man is the being who should rely on God and obey Him and serve Him. Jadi di sini sedang dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bergantung kepada Tuhan, yang harus taat kepada Tuhan dan harus melayani Tuhan. At the time he received every spiritual blessings and he can rule over all the creatures. Maka manusia dapat menikmati segala berkat rohani dan menaklukkan segala ciptaan yang ada. But when man is departed from God, it is totally impossible. Tetapi ketika manusia telah terpisah dari Tuhan Allah, maka semua hal ini menjadi tidak mungkin. So to sustain this blessed covenantal relationships, God just gave one commandment. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan hubungan perjanjian itu Tuhan hanya memberikan satu perintah. That is Genesis 2:17. Jadi satu perintah itu tercatat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 itu. But problem came. Tapi pada akhirnya masalahnya pun muncul. Genesis 3:1-6. Yaitu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. What is that? Apa isinya? Man was deceived by the Satan. Isinya adalah manusia pun telah tertipu oleh setan. So that man, commit sin by eating the fruit God said do not eat. Tertipu oleh setan, yaitu manusia pun telah makan buah pengetahuan yang Tuhan firmankan tidak boleh manusia makan. Because of this sin, separation came to man. Dan pada
Akibat dari dosa ini maka manusia pun telah terpisah dari Tuhan. Because of this, this blessed covenantal relationship was totally broken. Jadi dalam kondisi keterpisahan ini artinya hubungan perjanjian manusia dengan Tuhan itu sudah rusak. So Romans 5:12 it said, Oleh sebab itu Roma pasal 5 ayat 12 katakan through one man sin entered the world, bahwa melalui satu orang dosa telah masuk ke dalam dunia. through sin death came to man. Dan dengan dosa itu maut pun menghampiri manusia. Like this way, death came to all men. Dan seperti inilah maut telah berlaku bagi seluruh manusia. Because all have sinned. Karena semua manusia telah berdosa. The first man, Adam, because of this Genesis chapter 3 problem, Jadi karena peristiwa di Kejadian pasal 3 ini, because of this problem, the original sin was delivered, transferred to every man. jadi akibat dari peristiwa di Kejadian pasal 3 inilah maka yang namanya dosa mula-mula itu pun berlaku bagi seluruh manusia. So from that moment on, every man who was born between Adam and Eve, the first man, Oleh sebab itu, sesudah itu semua manusia yang terlahir setelah Adam dan Hawa, they are caught by the evil, the Satan, the devil. Semuanya dikuasai, ditaklukkan oleh iblis. And also, they have all sinned and fall short of the glory of God. Sehingga semua manusia pun telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And Ephesians 2:1, they were dead in transgression and sins. Dan Efesus pasal 2 ayat 1 katakan manusia sudah mati dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Whenever, the man was born, already they were spiritually dead state they were born. Sehingga sejak saat manusia baru lahir sekalipun manusia sudah lahir dalam kondisi kematian secara rohani. And as they were born, immediately they were born as a sinner. Dan ketika manusia terlahir sebagai orang berdosa. Why? The original sin was transferred to them. Kenapa? Karena dosa mula-mula itu sudah diwariskan diwariskan bagi semua manusia. Already their fate was caught by the devil. Jadi yang namanya nasib manusia itu benar-benar berada di dalam tangan iblis. So, after Genesis chapter 3 problem, all men fall into this kind of a state. Sehingga setelah peristiwa Kejadian pasal 3, semua manusia hidup dalam kondisi seperti ini. John 8:44, your father is the devil. Dalam kondisi seperti Yohanes 8 ayat 44 katakan bapamu adalah iblis. They belong to the devil. They were born and they live as a slave of the devil. Mengatakan bahwa bapamu adalah iblis dan kamu hidup menjadi budak-budak iblis. So the way for them to serve their father, the devil, that is what idol worshiping. Sehingga menjadi cara bagi manusia sebagai anak-anak iblis untuk melayani bapaknya adalah melalui penyembahan berhala. So they should meet the true God, the source of a real happiness. But instead of that, they were caught by God, and the more they do the idol worshiping, the more they were caught by the devil. So they have no peace and no comfortableness in their hearts. Jadi pada akhirnya manusia yang tadinya hidup menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, tapi sudah dikuasai oleh iblis sehingga manusia semakin mencoba untuk mencari Tuhan, manusia semakin hidup dalam penderitaan dan hidup dalam kekuasaan iblis. Without real peace, they have a heavy burden and live. Sehingga dalam hati manusia menanggung begitu berat beban dalam hati manusia. Matthew 11:28. Itu tercatat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Mental problems. Apa yang kita sebut sebagai masalah mental.
You know, because of this mental problem, even it gives some influence to our physical lives. Tetapi bahkan melalui masalah mental itu pun memberikan pengaruh-pengaruh atau dampak kepada tubuh fisik kita. Okay, they have some incurable diseases and also some kind of the economic problems or relationship problems. Jadi melalui Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8, di sini banyak masalah yang dinyatakan bagi manusia, masalah penyakit yang kronis yang tidak tersembuhkan maupun masalah-masalah finansial. Some people even they drink the alcohol, but okay, different from others, even they fall into the alcohol addiction. Bahkan kita melihat ada orang-orang yang begitu suka minum sampai kecanduan dengan minuman keras. Some people even called by the evil spirit because of this. Even they do not they don't try to how can I say some other evil things, but they cannot control themselves. Even they did some some bad stuffs. They do some bad stuffs. Juga kita melihat ada orang-orang yang mereka benar-benar dikuasai oleh iblis. Jadi meskipun mereka tidak mau berbuat jahat, tapi mereka tidak bisa menahan diri. Mereka harus terus berbuat jahat. Okay, some people even people do the shopping. Atau kita lihat ada orang-orang yang kecanduan untuk belanja. But when they have some people they fall into the shopping addiction. Jadi benar-benar kecanduan belanja. They made a decision, okay, I shouldn't do this, I shouldn't buy it anymore. Jadi ketika mereka mau membeli sesuatu, mereka sudah tahu secara sadar bahwa sesuatu yang mau dibeli itu tidak mereka perlukan. Differently from his or her decision, one day, someday, one day they are even do the shopping. Jadi meskipun sudah tahu dia tidak perlu membeli barang itu, tapi tidak bisa dikontrol. Pada akhirnya dia akan terus beli hal-hal yang tidak dia perlukan. Okay, because of their shopping addiction, even their family has so many hardships. Jadi karena kecanduan belanja seperti pada akhirnya dalam keluarga pun muncul banyak masalah. Okay, this kind of physical problems came to man. Jadi hal-hal atau masalah-masalah fisik seperti ini juga manusia alami. But this physical problem itself is not just the real problem. Tapi sebenarnya masalah fisik seperti ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Already spiritually, they belong to the Satan. Yang menjadi masalah sebenarnya bagi manusia adalah secara rohani manusia adalah budak-budak iblis. Without meeting God, they try to find God, and their effort to reach to even the devils. They finish to their effort as a idol worshiping. Jadi tanpa sadar, tanpa mengerti bahwa manusia adalah budak-budak iblis, mereka mencoba untuk mencari Tuhan, tetapi bukannya ketemu Tuhan, maka mereka semakin melakukan atau melayani iblis. Okay, their heart was empty. Jadi dalam hati manusia ada kekosongan. Here should be contained with God. Padahal dalam hati manusia yang kosong itu seharusnya dipenuhi oleh Tuhan. But they cannot meet God because of this. They feel emptiness in their hearts every moment. Karena manusia tidak dapat lagi berjumpa dengan Tuhan, sehingga dalam hati manusia itu akan terus kosong, tidak ada yang mengisi. In the condition they cannot, find the true God, so they try to fill their empty heart with other stuffs. Jadi karena dalam hati yang kosong itu mau mencoba untuk mencari Tuhan tapi tidak dapat bertemu dengan Tuhan, sehingga mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Something that is fixed should come enter in there, but something wrong things enter, it makes problem later. Jadi kekosongan dalam hati manusia itu harusnya Tuhan yang mengisikan, tetapi karena tidak ada Tuhan di dalamnya,
itu terus kosong sehingga manusia mengisinya dengan hal-hal yang salah. So, here the problem, one problem itself is not the only simple one problem. Sehingga di sini kita meskipun cuma kita tulis satu masalah ini saja, tapi ini tidak sesederhana yang kita kira. All these things are connected with all these stuffs and comes as a problem. Karena sebenarnya masalah yang kita tuliskan satu masalah ini, tapi semuanya itu sangat rumit, semuanya berhubungan, sehingga pada akhirnya menjadi masalah yang begitu banyak menghampiri manusia. Okay, live their lives with so many difficulties and hardships like this way, at last they will face death. Jadi pada akhirnya manusia hidup dipenuhi dengan masalah dan penderitaan seumur hidup mereka, dan pada akhirnya mereka pun akan mati. But after death, the more serious problem is waiting for them. Tapi ternyata setelah manusia mati, ada masalah yang lebih serius lagi yang sedang menanti manusia setelah kematian itu, That is hell. yaitu neraka. And all these problems became a spiritual inheritance and will be transferred to, their next generations. Dan pada akhirnya semua masalah-masalah yang dialami oleh manusia ini pun akan menjadi sebuah warisan rohani. Warisan rohani akan diteruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus mereka. We say this is the posture problem. Jadi ini yang kita sebut sebagai masalah warisan. Okay. Men try to solve this problem, they use the religion. Dan manusia yang hidup dengan masalah-masalah seperti ini mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan agama. But the religion gave men more heavy burden to them. Tapi ternyata agama malah memberikan beban yang lebih berat lagi bagi manusia. And they try to solve their problem with the philosophy. Lalu manusia juga mencoba menyelesaikan masalah dengan filsafat. But, it gives them more other side problems, side effective. Tapi malah melalui filsafat semakin memberikan manusia masalah-masalah yang lainnya juga. Even, with our good deeds, we cannot solve the problems. Why? Even our good deeds like a filthy rags in God's eyes. Bahkan melalui manusia berbuat baik sekalipun tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Karena perbuatan baik itu hanya seperti kain kotor bagi manusia. And the reason is, Satan doesn't fear our good deeds. Dan yang lebih penting lagi, karena setan tidak takut dengan manusia berbuat baik. Okay. Especially Satan attacks the, how can I say? When you go to the mental hospital, mostly those who have a good heart, they are easily attacked by the mental problems. Kalau saudara pergi ke rumah sakit jiwa, di sana bukan orang-orang yang jahat, sebenarnya orang-orang yang baik, mereka lebih mudah untuk diserang oleh setan. And Romans 3:20. Lalu berikutnya Roma pasal 3 ayat 20. Even they try to solve their problems with the keeping the law. Manusia mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan membuat sesuatu yang namanya hukum. Okay, but there's none who can keep the law completely. And also, this law was not given to man, to be saved. Instead of that, through this law, God make us to realize we are sinner. Tapi tidak ada seorang manusia pun juga yang dapat memelihara seluruh hukum Taurat yang ada kan. Bahkan Alkitab menyatakan hukum Taurat diberikan bagi manusia bukan untuk menyelamatkan manusia, melainkan untuk menyadarkan manusia bahwa manusia adalah orang berdosa. And Matthew 16:13-14. Lalu berikutnya Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14. Some people think if they attend the church, they will be saved. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau rajin pergi ke gereja maka akan masuk surga atau akan diselamatkan. Okay. If they do not know the true gospel, just attending the church is like attending the Buddhist temple and attending the Hindu temple. Tapi kalau tidak tahu atau tidak mengerti tentang Injil, maka rajin pergi ke gereja itu sama saja dengan rajin pergi ke kuil Buddha atau rajin pergi ke masjid. Okay, with this human's effort, it is totally impossible to be saved. Artinya dengan semua upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia, tidak mungkin untuk menyelamatkan manusia dari masalah yang ada. They cannot solve their problems.
Artinya manusia tidak dapat menyelesaikan masalah manusia sendiri. Why? All these problems came as a result problem from this, the origin problem. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita kira sebagai masalah itu bukanlah masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya itu adalah masalah dari 3 masalah mendasar manusia. If you do not solve these main origin problems, then you have no choice but to receive every kinds of problems continually. Sehingga kalau masalah mendasar, masalah fundamental manusia itu tidak diselesaikan, maka semua masalah ini akan terus ada dalam kehidupan manusia. Okay. Man cannot solve the Satan problem and sin problem and separation problem. Jadi kita harus menyadari bahwa namanya manusia tidak dapat menyelesaikan masalah yang namanya setan, yang namanya dosa. Only the one who can solve this problem is God. Sehingga satu-satunya pribadi yang dapat menyelesaikan masalah setan, dosa, dan keterpisahan manusia ini hanyalah Tuhan Allah sendiri. So the love of God, He gave us the solution. Oleh sebab itu, melalui kasih Allah, Tuhan telah memberikan solusi bagi manusia atas semua masalah yang ada. Okay. God so loved the world, so He gave His one and only Son to us. Jadi Alkitab menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Okay. Romans 5:8, that the only and only Son, the Christ died on the cross and He solved our problems. Dan Roma pasal 5 ayat 8 katakan anak tunggal Allah itu atau Kristus itu telah mati bagi kita di atas kayu salib dan menyelesaikan masalah manusia. He gave us the solution, Christ. Artinya Tuhan Allah memberikan solusi bagi manusia yaitu Kristus. Okay. This Christ is the one, the office who solved the problem of Satan. Dan Kristus ini merupakan sebuah jabatan yang menghancurkan setan. Okay. Hebrew 2:14 and 16, it says, okay, by His death He broke down the power of death, the power of a devil who holds the power of death. Jadi kalau kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16 menyatakan bahwa Kristus oleh kematiannya Dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas dosa. It is the fulfillment of 1 John 3:8. Yang berkuasa atas maut. Jadi itu adalah penggenapan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. He broke down, as a true king, He broke down the work of the devil. Yaitu sebagai raja atau Kristus sebagai raja sejati Dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. And this Christ, as a true priest, He Himself, sacrificed, and He became our redemption, our atonement. Dan Kristus yang berikutnya, Kristus sebagai imam sejati, Dia telah menyerahkan atau mempersembahkan dirinya sendiri menjadi sebuah perantara atau sebuah penebusan bagi dosa manusia. So Mark 10:45, it says, the reason the Son of God appeared was not to be served, but to serve man and gave His body as a ransom for many. Dan ini juga merupakan pengenapan dari Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan bahwa anak manusia telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Okay, so He solved our problem of sin. Artinya Kristus menyelesaikan masalah dosa manusia. And this Christ did the work of a true prophet. Dan yang ketiga, Kristus merupakan jabatan Kristus adalah pengenapan dari jabatan sebagai nabi. Hebrew 10:9-22. Jadi, nabi sejati, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. So He Himself, was tear His body, and He opened for us to enter into the most holy place with confidence. Yaitu Kristus melalui tubuhnya sendiri, Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup
bagi kita supaya kita dapat datang ke hadapan Tuhan, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. It is the fulfillment of John 14:6. Jadi ini merupakan pengenapan dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Okay. Then, who is this Christ? Lalu di sini yang menjadi pertanyaannya, siapakah Kristus ini atau siapakah yang datang sebagai Kristus? The solution God gave to us, that is Christ. Jadi solusi yang Tuhan Allah berikan bagi manusia adalah Kristus. The office who solved the problem of Satan, sin, and separation. Jadi Kristus merupakan jabatan, posisi di mana pribadi itu menyelesaikan masalah setan, dosa, dan keterpisahan. Then who is that Christ? Dan menjadi pertanyaan berikutnya, siapakah Kristus itu? When you see 1 Corinthians 15, 3-4, it said, Jadi kalau kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 mengatakan, okay, Jesus died according to the scripture, and he buried, and he raised up to life after 3 days, according to scripture. Mengatakan bahwa sesuai kitab suci, Yesus telah disalibkan, telah mati, dan telah dikuburkan, tetapi berdasarkan kitab suci juga dia telah bangkit pada hari yang ketiga. And Acts 17:3, even Paul said, Christ, if he is Christ, he rightfully died and raised up to life. Dan juga Kisah Rasul pasal 17 ayat 3, Paulus katakan, jika dia adalah Kristus, maka dia harus mati dan dia pun harus bangkit. Then this Jesus I'm proclaiming to you, that is the Christ. Dan Paulus juga mengatakan, oleh sebab itulah Kristus itu, dialah Yesus yang sedang kuberitakan kepadamu. In Matthew 16:16, even Peter confessed, Jesus, you are the Christ. Lalu kalau kita baca di Matius pasal 16 ayat 16, Petrus juga mengakui bahwa Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Okay, who is Christ? Jadi di sini terjawabkan, siapakah Kristus? Jesus is the Christ. Yesus adalah Kristus. Okay. Then, what is the evidence that Jesus is Christ? Lalu, apakah yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Kristus? Okay, if Jesus become the Christ, he should be born as the offspring of a woman who do not have any sin. Jadi bukti yang pertama bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari keturunan perempuan. Matthew 1:18-23. Atau dia lahir sebagai keturunan perempuan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Jesus was born from the Virgin Mary. Yaitu Tuhan Yesus terlahir dari perawan Maria. And when you see John 19:17-30, juga kalau kita baca Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 30, to solve the man's problem, he should pay the penalty, dying on the cross. Yaitu untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, dia harus disalibkan atau dia harus mati di atas kayu salib. Okay. Not because of his sins, but Jesus died on the cross and shed his blood. Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosanya sendiri, tetapi dia harus mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya. In Matthew 28:1-20, lalu Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20, the critical evidence that Jesus is Christ, yang menjadi bukti yang sangat nyata bahwa Yesus adalah Kristus, he win over the power of death and he resurrected. Adalah dia telah mengalahkan kuasa maut dan dia pun bangkit. And who is Jesus? And he even was born from the virgin and he died and resurrected. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaannya berikutnya adalah siapakah Yesus ini sehingga dia bisa mati kemudian dia bisa bangkit? Jesus is the one, the word became flesh, John 1:14.
Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. And Philippians 2, 6 through 8, Lalu Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 katakan he is nature God himself. bahwa dia memiliki kesetaraan dengan Allah. But he didn't consider himself equality with God, but he obeyed to death, dying on the cross. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya dan taat untuk sampai mati di atas kayu salib. And John 10:30, Jesus himself said, I and the Father are one. Dan Yohanes pasal 10 ayat 30, Tuhan Yesus sendiri katakan, Aku dan Bapa adalah satu. So there is no other name was given to us by which we must be saved except Jesus who is Christ. Oleh sebab itu, pada akhirnya tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus saja. So Acts 4:12 is said, there is no other name was given to man by which we must be saved. Jadi Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Only Jesus. Jadi hanya Yesus. Not Mahomet, not Maria, and not other, the founder of the religion. Jadi bukan Muhammad, bukan juga Maria, bukan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Why? The reason is, they are not the Christ. Kenapa bukan semua mereka? Alasannya adalah karena semua mereka bukanlah Kristus. Only Jesus is the Christ, so we believe in him. Dan Yesus dan hanyalah Yesus adalah Kristus, sehingga kita percaya kepada Yesus. So Ephesians 2:8 through 9. Oleh sebab itu di sini kita melihat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. And by grace we receive the grace of God. So, we through faith we are saved. Mengatakan bahwa melalui kasih karunia oleh iman. Jadi kita menerima kasih karunia Tuhan dan juga kita pun dapat memiliki iman kita, maka kita diselamatkan. The grace was, the one who received the grace from God and believed that Jesus is Christ, he become the child of God. Artinya setiap kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan sehingga kita pun menjadi beriman atau percaya, maka kita pun menjadi anak-anak Tuhan. Romans 6:3, 6 through 11. Berikutnya kita lihat Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Who believe that Jesus is Christ, that person received the baptism. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kita semua menerima pembaptisan, kan? Baptism is what? It symbolizes the unification with Christ. Tetapi pembaptisan itu melambangkan menjadi satu dengan Kristus. When we believe in Jesus Christ, at the moment, Jesus who died on the cross and resurrected, that instant become mine. Artinya, melalui pembaptisan, kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan peristiwa di mana dia mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian itu juga menjadi peristiwa setiap kita. When Christ died, my old self, who should be cursed and died on the cross with him together. Artinya, bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib, manusia lama kita yang harusnya mati itu benar-benar sudah mati di atas kayu salib. When Jesus resurrected, I also resurrected as a new one. Dan bersama dengan Kristus yang telah bangkit, kita pun telah dibangkitkan dengan hidup yang baru. So, we are not more the old us. Sehingga diri kita sekarang bukanlah manusia lama kita lagi. We are the new one in Christ. Tetapi kita adalah pribadi yang baru di dalam Kristus. To this person, God gave the gift of a Holy Spirit. Acts 2:38.
Sehingga bagi setiap kita Tuhan memberikan hadiah Roh Kudus, Kisah Rasul 2 ayat 38. He sealed us with His Holy Spirit Roh and Kudus, guaranteed us to the day of Christ. Roh Kudus yang memeteraikan kita, yang menjadi jaminan bagi kita sampai kepada hari Kristus. Okay. So when you accept this Jesus Christ personally, at the time your status changed from the child of the devil to the child of God. Oleh sebab itu, ketika kita menerima Yesus Kristus, maka status rohani kita diubahkan. Yang tadinya menjadi anak-anak iblis, sekarang menjadi anak-anak Tuhan. So we received the Holy Spirit. Jadi artinya kita menerima Roh Kudus. So 1 Corinthians 3:16. Don't you know that you yourself the temple of God and God's Holy Spirit lives in you? 1 Korintus 3 ayat 16 katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalamnya. And John 14, 16, 17, and 26, that Holy Spirit guide our lives. Dan Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan juga ayat 26 katakan bahwa Roh Kudus itulah yang akan membimbing kehidupan kita. The Holy Spirit gives us the power and also, He works through our daily lives. Roh Kudus juga yang memberikan kita kuasa, sekaligus Roh Kudus juga yang berkarya dalam setiap keseharian kita. According to this status, authority follows. Jadi berdasarkan status rohani kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka ada otoritas atau kuasa yang kita miliki. John 1:12, to those who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become the child of God. Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan barang siapa yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, diberikannya kuasa untuk What kind menjadi of a anak. right do you have? Tetapi kuasa seperti apa yang kita miliki? Okay, you have the authority to receive the help of angels. Hebrew 1:14. Yang pertama, kita menerima kuasa untuk mengalami pertolongan malaikat. And God Ibrani pasal 1 ayat 14. and God gave us the authority to trample on scorpions and snakes. Juga dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. It means we have the power to bind up the Satan. Artinya kita diberikan kuasa untuk mengikat setan. And Philippians 3:20. Lalu berikutnya Filipi pasal 3 ayat 20. He gave us the heavenly citizenship so we can enjoy the background of heaven on this earth. Tuhan memberikan kepada kita kewargaan surga sehingga meskipun di bumi ini sekalipun kita dapat menikmati latar belakang kerajaan surga. And when we die, we will go to heaven. Dan ketika kita mati, kita akan pulang ke surga. And then God gave us the greatest, privilege. That is Matthew 28, 18 through 20. Juga secara khusus Tuhan memberikan kita hak istimewa dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Okay, that is what, He gave us the authority to conquering the world. It means to save this world. Yaitu Tuhan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan dunia. Artinya adalah menyelamatkan dunia ini. Okay. So that is the workshop, the way of salvation. Jadi sampai di sini saya menjelaskan workshop jalan keselamatan. Okay. And lastly, I missed some part here. So yang terakhir saya minta maaf di bagian yang kedua yang 5 menit di sini ada sebagian yang terlewat. So already you know this part, so it is okay. Later, if you have if I have chance, then I will deliver it again. Tapi sampai di sini saudara mengertikan. Jadi kalau ada kesempatan, saya akan menjelaskannya lagi. Okay. Please have a forum time and have a dinner, have a lunch, please. Jadi sekarang kita akan ada dalam forum, setelah itu akan makan siang. And then let's meet at 3 p.m. in Korean time and 2 p.m. in Manado time. Setelah itu kita ketemu lagi jam 1 waktu Indonesia Barat, jam 2 waktu Manado.